Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bro, kabar lu hari ini? Tetap semangat dan sehat ya. Nah, nggak pakai panjang kayak lebar nih. Seperti biasa bro, sesuai judul konten kali ini, ya judulnya kenapa sih? Hierarki peraturan perundang-undangan serta muatannya. Ini jawabannya bro. Nah, dari mana nih konten? Biasa temen-temen, bro and sis, lu udah pada tahu ya. Dari pertanyaan lu yang masuk. Nah, udah oke. Nggak pakai panjang kayak lebar ya. Gua langsung bacain ya pertanyaan lu untuk kali ini ya. Oke. Selamat kepada lu semua Super Semar Lokom Podcast di sana. Gua kenalin diri ya, nama gua nama lu gue nggak baca bro ya. Intinya dia bro nih, bro and sis, biasa menyangkut privasi ya. Gua bacain kalau mengenai namanya. Oke, nah, gua lanjutin ya. Gue ini menemukan channel lu dan gue tertarik nih untuk lu semua bro yang di sana Super Semar Lokom Podcast Team. Dan sebelumnya gue ucapin semoga sukses ya channel lo orang. Oke, thank you bro, sukses juga buat lo ya. Gua nggak panjang kayak lebar kayak lu. Dia udah mulai terbiasa nih omongan gue di Blensis. Nggak apa-apa ya kan, kritik membangun ya kan. Gue lanjutin ya. Gini bro, gue mau tanya aja. Ada beberapa hal yang ingin gue tanyakan. Kebetulan gue anak baru di Fakultas Hukum. Yang gue mau tahu ini, kalau menurut pandangan lo orang, hierarki peraturan perundang-undangan tertinggi itu seperti apa ya? Itu aja deh bro, untuk lo semua di sana. Semoga gue dapet pencerahan. Nanti kalau umpama gue ada pencerahan seperti kata-kata lu, gue akan nanya lagi. Thank you ya, semoga ini dijadiin konten sukses buat lo semua. Oke bro, di sana sukses buat lo juga. Oke ya, bro and sis ya. Seperti pertanyaan bro kita nih, waduh, makanya keren banget pertanyaannya ya. Makanya naik konten nih bro and sis. Makanya judulnya hierarki peraturan perundang-undangan serta muatannya. Ini jawabannya bro. Oke, nggak panjang kali lebar bro and sis, langsung kita bahas ya. Jadi begini bro and sis, sebelum gua mulai ya, jadi gua mewakili teman-teman Super Semar Lokom Podcast ya. Setiap pertanyaan lu yang pada masuk bro and sis, itu kita selalu menjawab sesuai dengan referensi peraturan perundang-undangan yang ada dan juga regulasi yang ada serta referensi lainnya yang insya Allah akurasinya jos ya. Oke, bukan itu jawabannya tapi gue mulai ya sesuai konten nih bro and sis. Jadi begini bro and sis ya, sebagai negara hukum Indonesia mungkin mengenal berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis ya. Jadi mulai dari konstitusi hingga peraturan di level daerah. Tidak hanya itu, kita juga mengakui keberadaan peraturan-peraturan lain dari beberapa lembaga spesifik. Nah, jadi gini ya, kalau mengenai konten kali ini ya, jadi apa saja sih peraturan dimaksud sebagai materi muatannya? Nah ya udah, lu simak deh ringkasannya ya, sesuai dengan judul konten nih bro and sis ya. Seperti pertanyaan bro kita yang tadi, makanya kita jawab, makanya naik tuh kontennya, hierarki peraturan perundang-undangan serta muatannya. Ini jawabannya bro. Oke, gue mulai ya. Nah sebelum gue mulai, jadi gini bro and sis, untuk konten kali ini ya, dasar hukum yang kita pakai insya Allah ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Terus ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 1 Romawi MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, ketetapan MPR 1 Romawi 2003. Terus Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, dalam kurung Undang-Undang 12/2011 ya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 ya bro and sis tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, dalam kurung Undang-Undang 15 2019 ya. Nah, oke, kita mulai ya bro and sis ya, mengenal hierarki hierarki peraturan perundang-undangan dan muatannya ya. Gue mulai bacain ya bro and sis ya. Jadi begini, Undang-Undang 1945 bro and sis ya. Undang-Undang 1945 ditetapkan oleh MPR. Muatan Undang-Undang 1945 diantaranya meliputi prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, pembagian kekuasaan negara, dan jaminan hak asasi manusia. Itu diatur tuh bro and sis, khususnya lu bro yang ini pertanyaannya, sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang kedua nih bro and sis, ketetapan MPR. Ketetapan MPR ditetapkan oleh MPR yang masih berlaku adalah ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR
1 Romawi 2003, penjelasan pasal 7 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 2011 ya. Nah, ini kita masuk ke jawaban ketiga nih. Francis khususnya lu nih bro, ini gini pertanyaan ya. Undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Jadi gua singkat, undang-undang Perpu. Materi muatan undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu itu berisi, saya gue bacain nih Francis. Pengaturan lanjutan dari Undang-Undang 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu ya, terus tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan atau pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat. Itu diatur di pasal 10 ayat 1 pasal 11 Undang-Undang 12 2011. Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam hal terjadi kepentingan yang memaksa. Itu sesuai pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 2019 Francis. Nah, ini sekarang kita bahas ini yang berikutnya peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah PP ya, kita singkat ya, ditetapkan Presiden yang materi muatannya untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya Francis ya. Yang dimaksud dengan menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah untuk melaksanakan perintah undang-undang, untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 2019 pasal 12 Undang-Undang 12 2011 dan penjelasannya. Nah, ini yang berikutnya Perpres ya. Francis. Perpres ditetapkan Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang 15 2019, berisi materi yang diperintahkan undang-undang untuk melaksanakan PP atau untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sesuai pasal 13 Undang-Undang 12 2011. Nah, ini yang berikutnya Perda provinsi dan kabupaten atau kota. Keduanya berisi materi untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus tiap-tiap daerah dan atau penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 2011 ya, Francis. Nah, ini yang terakhir nih Francis. Peraturan-peraturan ini juga diakui ya, selain ketujuh peraturan perundang-undangan yang telah tadi gua sebutin sebelumnya ya, peraturan-peraturan yang ditetapkan lembaga berikut juga diakui dan punya kekuatan hukum loh Francis ya. 1 MPR, 2 DPR, 3 DPD, 4 Mahkamah Agung, 5 Mahkamah Konstitusi, 6 Badan Pemeriksa Keuangan, 7 Komisi Yudisial, 8 Bank Indonesia, 9 Menteri, 10 badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Yang 11 DPRD provinsi dan kabupaten kota. Terus yang ke-12 gubernur, bupati atau wali kota, kepala desa atau yang setingkat ya. Ini sesuai pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 2011. Nah, jadi begini Francis ya, khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan tadi ya, yang udah kita bacain dan akhirnya jadi konten nih, hierarki peraturan perundang-undangan serta muatannya. Itu tadi jawabannya bro ya. Kalau ini jawabannya bro di awal ya, tapi judul kontennya tetap Francis, hierarki peraturan perundang-undangan serta muatannya. Ini jawabannya bro, itu tadi jawabannya bro. Semoga insya Allah buat lu khususnya ya bro yang ngirim pertanyaan dan bro yang lain dapat pencerahan ya. Jadi yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan tadi tuh yang gue sama temen-temen jawab ya, insya Allah bermanfaat buat lu. Nah, sekarang begini aja nih bro ya, khususnya lu nih bro yang udah ngirim pertanyaan. Kalau ternyata jawaban dari gue sama temen-temen ya di konten kali ini lu kayaknya kok artinya kurang puas nih ya bro ya, gampang bro, lu kirim ulang pertanyaan lu lebih detail, nanti kita bikin konten berikutnya ya, dan insya Allah kita hadirkan narasumber yang benar-benar membuat lu lebih jos gitu loh ya bro ya. Nah, khususnya juga lu bro Ensis ya, kayak biasa bro Ensis maksud gue jadi gini loh, buat khususnya lu yang ngirim pertanyaan, kalau kirim lagi deh kalau memang ternyata jawaban dari kami ini hati lu kayaknya gimana gitu nggak puas ya. Dan biasa nih bro Ensis, khususnya lu bro yang tadi mah udah pasti tahu ya, kenapa kalau lu nggak tahu email kita lu nggak mungkin kirim jawab pertanyaan sorry ya, dan nggak jadi jawaban dan nggak naik konten nih bro. Tapi khusus teman-teman yang lain nih yang baru ketemu channel ini seperti bro yang tadi, kalau mau naik dijadiin konten pertanyaan lu, tapi inget ya harus lewat seleksi kita dulu. Kalau memang kita seleksi ternyata layak kita naikin jadi konten ya naik jadi konten kayak gini ya. Tapi
nih gue lanjutin dulu yang tadi ya, gue jadi babaliot begini. Jadi khususnya lu nih bro yang tadi ya, kalau lu ternyata jawaban dari kami ini lu kayaknya kurang puas, lu kirim ulang lagi aja pertanyaan yang lebih detail. Nanti insya Allah kita hadirkan juga narasumbernya, kita bahas lebih detail bersama-sama ya. Kalaupun insya Allah nanti kita ada di live streaming ya kan gitu loh, khusus lu bro ya dan bro sisi lain. Dan kalau lu bro sisi yang lain mau ngirim pertanyaan dan bingung mau kemana karena baru ketemu channel kita, gampang nih, dia nongol nih supersemalofom@gmail.com, lu kirim ke sono bro sis ya. Insya Allah nih masih ada nih ya. Nah jadi insya Allah kalau pertanyaan lu semua yang masuk ke kami, kita pasti akan jawab insya Allah ya. Tapi dengan catatan, kenapa bisa naik jadi konten gini? Kalau layak dan kita seleksi, gue sama teman-teman seleksi, oh ini layak nih naik jadi konten dan bisa disajikan ke publik, insya Allah kita naikin konten. Tapi kalau ya gak layak, mohon maaf bro sis, tetap kita jawab. Tapi lewat apa? Lewat email bro sis ya gitu ya. Nah ini masih ada nih email, catat di buruan nih bro sis ya. Oke bro sis, seperti biasa nih sebelum gue akhirin untuk konten kali ini ya, gue sama teman-teman Super Semalofom Podcast yang gue wakilin ya, kami minta maaf nih kalau ada salah-salah kata ya. Biasa kami kan semua yang di tim Super Semalofom Podcast ini ya, di channel ini kita manusia biasa bro sis, nggak luput dan lepas dari kesalahan ya insya Allah. Tapi kita akan berusaha setiap menjawab semua pertanyaan lu, kita selalu mengacu dari perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada. Dan insya Allah sebagian di luar dari peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada kita jadiin referensi untuk jawaban lu ya biasa bro sis. Kita juga akan mengutip, mencari referensi yang lain yang akurasinya insya Allah jos. Jadi gitu bro sis. Nah seperti biasa nggak panjang lebar bro sis, kayaknya masalah kuota nih nggak enak nih mohon maaf ya. Jadi gini bro sis, sebelum gua akhirin seperti biasa nih ya, dua hal sebelum penutupan. Lu udah pada tahu deh, tapi sebelum gua ngomong bahas yang dua hal tadi itu nih bro sis, mohon maaf jangan di skip dulu ya channelnya. Gini ya, gue sama temen-temen mohon nih sama lo orang, kalau yang udah langganan channel kita alhamdulillah jangan lupa di share bro sis. Jadi kenapa? Biar kita bisa membagi edukasi tuh ke bro sis kita yang lain ya gitu ya bro sis ya. Sebelum thank you ya. Nah bagi lu yang baru ketemu dan pantengin ini channel bro sis, jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi bro sis. Biar kalau channel kita ini update, lu dapat updateannya gitu bro sis ya. Oke, sebelum gue akhirin biasa bro sis, ini kan masih suasana pandemi covid ya, jangan lupa pesan mama 3M ya. Apa? Nah udah pada tahu, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu beraktivitas dari luar pulang ke rumah atau ke keluarga lu, jangan lupa salinan yang bersih, tiap hari olahraga bro sis ya. Dan jangan lupa pola makan, pola hidup dijaga bro sis biar sehat dan tetap semangat. Nah seperti biasa sebelum gue pamitan bro sis, lu udah pada tahu nih yang paling penting nih ya, di kegiatan keseharian kita dalam beraktivitas jangan lupa bro sis sesuai hashtag nih, mudah-mudahan jadi hashtag nih ya. Udah jadi hashtag sebenarnya. Apa itu? Ya udah pada tahu, bersihin hati, bersihin pikiran lu dan disiplin bro ya. Jadi lu bro sis, kalau lu udah pada bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin, insya Allah bro sis, lu semua dan kita semua insya Allah nih akan terhindar dari permasalahan hukum yang bisa timbul terhadap diri kita di kegiatan kita kesehariannya, dan juga pelanggaran lain kita bisa dihindarkan tuh itu semua ya. Makanya selalu gue pesenin bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin. Udah gitu dulu ya bro sis ya, tetap sehat dan semangat ya. Tungguin konten berikutnya, kejar tayang bro sis, mau jawab pertanyaan lu insya Allah. Gitu dulu ya, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.